Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya bakalan mengambil tema tentang love yourself. Tapi sebelumnya mungkin ini video ketiga saya ya dalam channel YouTube ini. Tapi saya bakalan bikin ini episode pertama karena saya bakalan lebih tertata lagi dalam buat konten dan bakalan sering-sering update sih insya Allah. Oh ya, sebelumnya kalian apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat. Alhamdulillah. Amin. Kok alhamdulillah sih? Nah, kali ini aku bakalan bahas tema tentang love yourself. Aku tertarik banget sama tema ini karena sekarang ini banyak banget orang-orang yang belum bisa mencintai dirinya sendiri. Gak munafik, saya juga kayak gitu guys. Jadi aku pun pernah ada di posisi ini. Ya nggak sih, kalian sadar nggak sifat nggak enakan sama orang itu lebih kayak nyiksa diri sendiri gitu loh. Misal nih, saya kan punya cerita, ya saya cerita tentang diri saya sendiri aja lah ya, nggak usah nyeritain orang lain. Nah pada saat itu saya tuh lagi kayak nggak enak badan gitu, kayak batuk, pilek ya, badannya sedikit hangat lah. Nah tiba-tiba tuh kayak bestie tuh ngajakin buat keluar, nemenin dia beli sesuatu gitu, lupa sih beli apa tapi intinya ngajakin keluar gitu. Nah saya tuh orangnya kayak nggak enakan gitu, jadi akhirnya saya temenin dia padahal saya lagi kayak pusing gitu sih sebenarnya waktu itu. Kalau ditanya mau kenapa kok mau nemenin, ya itu sih, dulu tuh saya juga pernah gimana sih, di dalam posisi bestie juga ada waktu kesusahan. Gimana sih intinya tuh, saya pernah ada dalam keadaan kesusahan. Nah terus kayak teman saya nih, bestie saya nih ngebantuin saya gitu. Jadi kalau tiba-tiba dia minta bantuan terus saya nolak kan nggak enak gitu. Nah di situ sifat nggak enakannya tuh di situ. Nah tapi tau nggak, setelah saya nemenin dia pergi buat nyari sesuatu, pulangnya tuh saya tambah panas, mungkin karena kena angin di jalan ya, kayak badannya tambah panas, tambah sakitnya tambah parah. Kadang kita tuh juga perlu sih memikirkan diri kita sendiri guys. Kalau emang gak kuat, kalau memang lagi sakit, ya ditolak aja, tapi ditolak secara baik-baik gitu, bilang jujur kondisinya lagi sakit gitu. Pasti teman kita, bestie kita ngertiin kok gitu. Kalau memang mereka marah mungkin cuman saat itu juga gitu kan. Ada orang tipe yang kayak kok nggak mau nemenin sih gitu kan. Nah mungkin dia cuman marahnya saat itu juga karena emosi orang kan beda-beda ya, kadang bisa meluap detik itu juga gitu. Tapi kalau udah berpikir secara jernih ke depannya, kalau udah nggak emosi lagi, udah nggak itu, biasanya dia udah nggak marah lagi kok gitu. Jadi kalau emang kita sakit pasti temen bakalan ngertiin gitu. Jangan tanemin sifat-sifat yang nggak enakan gitu. Emang sih susah ngilanginnya beneran, saya jujur saya juga susah banget ngilangin sifat ini tuh. Nah kalau kita tolak ini tuh maksudnya bukan kita egois ya, nggak mau gantian buat nemenin dia, kan kita lagi sakit. Kalau memang kita lagi senggang ya setidaknya bantu dia minta apa, maksudnya dia minta temenin kemana ya, kalau kita lagi nggak sibuk ya temenin gitu. Terus apa yang harus kita lakuin buat love yourself? Apa ya, kalau buat love yourself itu kita lebih ke self healing. Gimana sih bacanya, self healing, itulah pokoknya healing ya, kayak nyembuhin diri sendiri gitu. Apa aja sih yang harus dilakuin untuk self healing itu? Nah banyak sih self healing, saya nggak bisa nyebutinnya ya, mungkin kalau bagi kalian saya penyebutannya salah ya mohon maaf gitu. Apa yang bisa dilakuin saat self healing itu menurut saya banyak ya, karena self healing setiap orang itu berbeda-beda. Kayak misalkan nonton drakor, terus jalan-jalan, makan, dietak di motor. Maaf ya bahasa Inggris saya jelek banget ya ampun, kayak ngomong sendiri di jalan gitu kan. Saya sering banget ngelakuin itu, kayak
saya pergi ke sana gitu kan, saya sendirian bawa motor dan saya kayak ngomong sama diri saya sendiri kayak enak aja gitu, bukannya saya gila tapi memang saya suka ngomong sendiri karena buat kayak kita berteman sama diri kita sendiri gitu loh. Nah, ada yang makan orang biasanya kalau bad mood ada yang kayak makan coklat gitu-gitu kan. Nah, itu juga termasuk self healing sih menurut saya, karena buat nyembuhin diri kita sendiri itu adalah ngelakuin hal-hal yang kita senangin. Nonton drakor juga banyak kan orang kayak ngejudge gitu kan, kayak drakor ini loh, kan kesenangan orang itu beda-beda. Saya nggak pernah ngejudge orang kayak mungkin insya Allah saya nggak pernah ya kayak ngejudge orang dia suka anime, saya judge kayak apa sih suka anime nggak jelas kayak kartun gitu-gitu. Saya insya Allah nggak pernah kayak gitu. Dan kalau misalkan orang ngedrakor gitu, iya, kalau misalkan kita nggak suka drakor ya udah, kan orang lain suka, itu bentuk kebahagiaan mereka. Mereka bisa bahagia dengan nonton drakor. Itu harusnya kita kayak bersyukur gitu nggak sih, teman kita bisa bahagia setelah semua masalah-masalah yang dia hadepin. Ketika dia menemukan sebuah kebahagiaan dengan cara nonton drakor, kenapa kita harus judge mereka? Kenapa kita harus kayak, kenapa sih kamu seneng banget sama drakor? Ya udahlah, itu kebahagiaan dia gitu. Kayak di Indonesia tuh banyak yang dijudge kayak drakor, K-pop gitu kan. Sebenarnya tergantung pola pikir kita, tergantung kayak perspektif kita sendiri-sendiri sih. Kayak saya suka K-pop juga, tapi saya lebih ke saya suka motivasi dari mereka, saya suka prinsip mereka, saya suka sifat-sifat yang dari mereka. Kalau gitulah, saya nggak mau bahas lagi tentang itu ya, nanti takutnya malah ada salah-salah kata. Nah, balik lagi ke self healing ya kan. Self healing itu orang-orang itu berbeda-beda. Tadi udah drakor ya, udah makan juga, ada yang jalan-jalan di motor juga, ada yang kayak pergi karaoke nyanyi-nyanyi gitu, boleh juga loh. Karena guys, kesehatan mental seseorang itu berharga banget. Beneran, kesehatan mental itu sangat berharga. Fisik kita terlihat sehat tapi mental kita sakit. Banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Jadi nih kalau misalkan orang itu bilang kayak mau self healing gitu kan, self healing tuh nggak selalu tentang refreshing, jalan-jalan ke tempat indah, makan ke restoran, ke tempat wisata, nggak selalu kayak gitu. Di rumah juga bisa self healing kok, bisa nonton drakor. Kalau yang suka nonton drakor, yang suka anime ya nonton anime, yang suka nyanyi ya bisa nyanyi gitu. Tapi ini ya kuncinya dari saya, kalau self healing itu harus sendirian, jangan libatin orang lain gitu. Soalnya self healing itu kayak berdamai sama diri sendiri. Kalau saran saya, kalau mau melakukan self healing, namanya juga penyembuhan diri ya, kayak lebih enak sendirian sih. Nah, kenapa saya bilang sendiri? Karena yang ngerti sama diri kita ini cuman diri kita sendiri. Karena di saat kita melakukan self healing, berarti kita kan mental kita lagi nggak baik-baik aja ya. Nah, orang lain tuh nggak bisa ngertiin kita, beneran deh. Saya bukan jamin sih, saya yakin orang lain tuh belum sepenuhnya bisa ngerti kita. Bahkan sahabat, keluarga itu belum tentu sepenuhnya bisa ngertiin kita. Nah, yang bisa ngertiin kita tuh cuma diri sendiri. Kadang kalau kita melakukan self healing, misal nih refreshing sama temen, kadang temen ada yang kata-katanya nyakitin mood kita, nyakitin kita, jadinya nggak mood kan, jadinya bukan self healing itu nanti jatuhnya kan. Nah, kalau mau self healing, kalau misalkan bisa di rumah ya di rumah sendiri gitu. Terus saya tuh mau bilang ini, kita tuh nggak pernah tahu ya kesehatan, kondisi mental seseorang itu gimana. Saya nggak pernah bisa nebak kondisi mental seseorang.
katanya kata banyak orang-orang yang sering kayak tersenyum itu adalah orang-orang yang menyimpan banyak luka. Iya sih, saya termasuk yang itu. Saya juga orang yang suka senyum, suka tertawa sama teman-teman saya, padahal di rumah ya saya banyak masalah, banyak kayak beban pikiran gitu. Jadi pesan saya ya, jangan pernah ngejudge seseorang itu kayak berlebihan. Bukan ngejudge, bukan gitu sih, kadang kita kan bercanda, niatnya bercanda, tapi kadang nyakitin perasaan orang lain gitu. Karena apa ya, sedekat apapun kita, kalau bercanda kita berlebihan, itu tuh kadang kan dia ngerasa nggak enak nih, kayak karena kita udah deket ya udahlah, paling dia cuma bisa diem gitu aja kan, padahal di hati dia sakit gitu. Kayak misalkan saya suka drakor nih, terus tiba-tiba bestie saya kayak ngejudge, apa sih kerjaannya drakor mulu, kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu. Misalkan sih, teman saya nggak pernah kayak gitu. Terus jangan kayak gitu dong, kayak kita kan nggak pernah tahu dengan dia ngelakuin dengan dia nonton drakor, justru dia malah menemukan sumber kebahagiaan dia gitu. Dia bisa tersenyum lagi, dia bisa ketawa-ketawa, dia bisa banyak belajar, karena di drakor itu bukan cuman kayak percintaan yang menye-menye gitu, enggak sih. Di drakor itu ada yang kayak masalah-masalah hukum juga ada, terus masalah kesehatan ada, banyak kita bisa belajar dari situ, tergantung dari kita memahami drama itu sih. Jadi intinya tuh kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri, karena gak ada orang lain yang bisa ngertiin kita sebanyak diri kita sendiri. Kayak misal kita lagi bad mood nih, cewek kan ya, cewek bad mood, terus kita harusnya maunya misalkan diajak jalan atau diajak apa gitu kan, terus orang lain tuh malah nggak peka, kan tambah gimana sih, tambah gak seneng gitu kan, tambah bad mood. Gak peka, dasar orang lain gak peka. Ya gak peka lah, kan orang lain gak bisa ngertiin kita selain diri kita sendiri. Kayak misalkan kita gak mau dibilang gini, tapi orang lain tanpa sengaja ngomong kayak gitu, dan tanpa sengaja itu mereka nyakitin kita. Nah, dari situ kita belajar kalau diri kita ini yang bisa mengatur diri kita ini, yang megang penuh kontrol buat bisa mengatur semua mood, semua apapun itu. Jadi kalau bukan dari diri sendiri, kalau bukan kita yang menyayangi diri sendiri, kalau cuman ngarepin orang lain, itu gak bakalan bisa ngebuat kita bahagia. Nah mungkin itu aja ya cerita-cerita dari saya. Terima kasih semuanya kalau kalian dengerin cerita ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membawakan dampak positif, semoga bisa memberikan motivasi. Dan mohon maaf ya kalau ada misalkan kata-kata yang salah, kata-kata yang mungkin nyinggung perasaan kalian, mohon maaf, saya nggak ada maksud buat kayak gitu. Terus saya juga bakalan sering-sering update sih. minggu depan podcast selanjutnya saya akan ngambil tema apa ya, tema ekspektasi. Kalau nggak tema ekspektasi, saya bakalan ngambil kesehatan mental, karena tema-tema itu tuh kayak seru banget gitu loh buat dibahas. Nah, makasih ya guys yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu, rezekinya lancar, amin, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.